Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Wisaro dengan NIM A1B02310115 dari kelas Manajemen D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan topik bahasa Indonesia. Kira-kira hal apa aja sih yang akan saya bahas? Apakah teman-teman kepo? Wait. Kepo? Kepo itu apa sih? Kayaknya kepo ini menarik buat kita bahas. Karena bagaimanapun juga, kata kepo berkaitan dengan bahasa Indonesia. Jadi yuk kita bahas bersama apa itu kepo. Kepo merupakan salah satu bahasa gaul yang sering kita dengar atau mungkin sering kita ucapkan. Banyak orang mengira kata kepo ini berasal dari bahasa Indonesia. Padahal sebenarnya kata kepo itu adalah singkatan dari knowing every particular object. Kemudian, perasa ini akan diubah menjadi kata kepo dan dipopulerkan di Indonesia. Kata kepo sering ditunjukkan untuk orang yang ingin mengetahui urusan orang lain termasuk hal-hal yang berbau privasi, di mana urusan-urusan tersebut sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan orang yang kepo tadi. Sehingga tak heran, kata kepo sering ditunjukkan atau digunakan sebagai kata peringatan atau kata ejekan kepada orang yang ingin tahu urusan orang lain. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada teman kita yang terlalu ingin mengetahui urusan-urusan kita. Kita sering mengatakan, lu jangan kepo deh. Nah, itu merupakan salah satu kata kepo digunakan untuk peringatan supaya orang tersebut tidak kepo. Kemudian, kata kepo juga dapat digunakan sebagai kata mengandung ejekan untuk orang yang kepo. Contohnya seperti kita sering mengejek teman kita yang kepo dengan kata-kata, kepo lu, dasar kepo. Nah, itu merupakan kata kepo untuk ejekan. Nah, sekarang kita sudah tahu bukan apa itu kepo? Karena sering kali terjadi banyak orang mengucapkan kata kepo namun orang tersebut tidak paham arti atau makna dari kata kepo itu sendiri. Agar penggunaan kata kepo itu dapat dipahami oleh masyarakat luas dengan satu pemahaman yang sama, maka dimasukkanlah kata kepo itu ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepo artinya adalah rasa ingin tahu yang berlebihan terhadap kepentingan atau urusan orang lain. Selain itu, penyelarasan arti atau makna kata ini perlu dilakukan untuk dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang baik dan lancar. Karena komunikasi yang baik dan lancar dapat terbentuk apabila kedua belah pihak saling memahami bahasa atau kata yang digunakan. Contohnya seperti ini. Misalnya dalam lingkungan perkuliahan atau lingkungan kehidupan sehari-hari, ada orang dari Sumbawa dan ada orang yang dari Lombok. Apabila orang dari Sumbawa ini ingin mengajak orang dari Lombok ini untuk berkomunikasi, namun orang Sumbawa ini menggunakan bahasa Sumbawa, maka tentu orang Lombok tidak paham dan interaksi atau komunikasi tidak dapat terjalin karena orang Lombok tidak paham bahasa yang digunakan oleh orang Sumbawa. Begitu pula sebaliknya. Lebih, kita adalah negara Indonesia. Di negara Indonesia itu setiap daerahnya memiliki bahasanya masing-masing. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, agar setiap daerah dapat berkomunikasi dengan daerah lain tanpa permasalahan bahasa, digunakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi, jika orang Lombok ingin berkomunikasi dengan orang Sumbawa, maka mereka menggunakan bahasa yang bisa mereka pahami, di mana kedua belah pihak paham dan mengerti bahasa ini, yaitu bahasa Indonesia. Sebagai bahasa penghubung antara satu daerah dengan daerah yang lain atau sebagai bahasa persatuan, ada beberapa peran lain dari bahasa Indonesia itu. Seperti yang pertama, bahasa sebagai unsur kebudayaan. Jika kita ingin memahami perkembangan sebuah kebudayaan, maka terlebih dahulu perlu diteliti perkembangan bahasa dalam masyarakatnya. Karena setiap aktivitas manusia dalam kehidupan itu mengandung unsur bahasa di dalamnya. Yang kedua, bahasa sebagai stratifikasi sosial. Hal ini misalnya dalam daerah Sasak, jika kita ingin berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati atau segani, kita cenderung akan menggunakan bahasa halus seperti belinggi, sampun, mensare, dan lain sebagainya. Akan tetapi, hal ini akan berbeda jika kita berbicara dengan teman sebaya atau teman tongkrongan. Kita cenderung akan menggunakan bahasa kasar seperti mangan, dan lain sebagainya. Kemudian, bahasa sebagai simbol budaya dari suatu bangsa. Bahasa sebagai simbol budaya dari suatu bangsa ini bisa kita lihat dari keberadaan
dialek ataupun logat bahasa yang beragam dari berbagai daerah atau suku bangsa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki berbagai macam fungsi, seperti yang pertama, sebagai alat ekspresi diri. Melalui bahasa, kita dapat mengekspresikan sesuatu atau perasaan kita. Contohnya, seperti kata kepo tadi, digunakan untuk mengekspresikan rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi merupakan akibat yang lebih luas lagi dari bahasa sebagai ekspresi. Karena jika hanya menggunakan ekspresi tanpa komunikasi, maka hal itu cenderung untuk kita sulit untuk memahami, sehingga bahasa sebagai alat komunikasi sangat penting. Yang ketiga, bahasa sebagai integrasi dan alat adaptasi sosial. Sekelompok orang dalam masyarakat itu cenderung lebih mudah dipersatukan karena adanya penggunaan bahasa. Dari setiap kelompok itu cenderung lebih terikat dengan orang yang menggunakan bahasa yang sama. Kemudian yang terakhir itu, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa sebagai alat kontrol sosial yang dapat diterapkan pada seseorang individu atau kepada masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai salah satu kata gaul yaitu kepo, kemudian ada peran bahasa Indonesia dan juga fungsi bahasa Indonesia. Tidak memungkiri, perkembangan kosakata Indonesia itu terus saja terjadi bahkan sampai saat ini. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai macam kata gaul yang bahkan hampir setiap harinya itu terus saja bertambah. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kata-kata gaul tersebut dimasukkanlah ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tujuannya selain untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia, memasukkan kata-kata gaul tadi ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga bertujuan agar setiap masyarakat Indonesia itu memiliki satu pemahaman yang sama mengenai suatu kata. Karena bagaimanapun juga, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, bahasa penghubung, dan bahasa nasional. Sehingga penting agar setiap masyarakat itu memiliki pemahaman yang sama mengenai suatu kata dalam berkomunikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hilda Wisaroh pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.